Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Salam kemanusiaan. Siamo. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari PGM 3 semester 5 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan NIM 0306212170. Di sini saya akan membicarakan tentang materi Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Nah, untuk itu kita harus mengulas sekilas sejarah mengenai Perhimpunan Palang Merah Indonesia ini. Jadi, berdirinya Perhimpunan Palang Merah Indonesia atau PMI sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua saat itu. Tepatnya pada 21 Oktober 1873. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah di Indonesia dengan nama Hal Nederland Indische Rood Kruis atau NIRK yang kemudian berubah menjadi Netherlands Rood Kruis Adening Indiër NERKAI. Seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan PMI, tepatnya diawali sekitar 1932. Rencana pendirian dipelopori oleh Dr. R.C.I. Senduk dan Dr. Bahdar Johan. Rencana itu mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rancangan tersebut dalam sidang konferensi atau NRKAI pada 1940 walaupun akhirnya ditolak. Dengan sangat terpaksa, rancangan tersebut disimpan untuk menanti kesempatan yang lebih tepat. Manakala seperti tak kenal menyerah, saat penduduk Jepang mereka kembali mencoba untuk membentuk suatu badan palang merah nasional, namun gagal juga karena mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang. Sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu pun harus disimpan. Akhirnya momentum datang. Tepat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Panitia itu terdiri dari Dr. R. Mukhtar atau ketua, Dr. Bahdar Johan penulis, serta 3 anggota yaitu Dr. Juhana dan Dr. Marzuki dan Dr. Stanala. Akhirnya pada tanggal 17 September 1945, Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk dan diketuai oleh Dr. Handes Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Pasca pembentuk PMI mulai merintis kegiatannya dengan memberi bantuan korban Perang Revolum, kemerdekaan Indonesia dan pengembalian tawanan Perang Sekutu maupun Jepang pada saat itu. Adapun dasar hukum PMI adalah keberadaan Perhimpunan PMI dengan segala aktivitasnya di Indonesia mendapat pengakuan melalui satu keputusan Presiden atau Kepres atau RIS nomor 25 tanggal 16 Januari 1950 menunjuk Perhimpunan Palang Merah Indonesia sebagai satu-satunya organisasi untuk menjalankan pekerjaan Palang Merah di Republik Indonesia Serikat menurut Conferti Genève. Keputusan Presiden Kepres nomor 246 tanggal 29 November 1963. Melalui Kepres ini pemerintah Republik Indonesia mengesahkan tugas pokok dan kegiatan-kegiatan Palang Merah Indonesia yang berasaskan pri kemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan paham politik. Dan masih banyak sekali dasar-dasar hukum PMI yang telah ditetapkan pemerintah untuk negara Indonesia. Dan adapun asas dan tujuan PMI adalah PMI berasaskan Pancasila
sedangkan tujuannya adalah membantu meringankan penderitaan sesama manusia apapun sebabnya dengan tidak membedakan agama, golongan, suku, bahasa, warna kulit, dan kelamin atau pandangan politik lainnya, sehingga banyak sekali anggota PMI itu menjalankan tugasnya atas dasar kemanusiaan. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai jumpa kembali. Salam pri kemanusiaan. Siamo.